Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Merujuk pada fakta yang ada, keberadaan para pemain keturunan secara nggak langsung benar-benar mengangkat reputasi timnas Indonesia di mata dunia. Tentu nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Di mana yang terbaru ini kita baru saja kedatangan pemain berdarah Belanda Indonesia Ole Romney yang membuat heboh media Vietnam hingga berbicara soal peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga berharap Ole Romney mampu meningkatkan daya gedor timnas Indonesia yang kini diasuh oleh pelatih Patrick Kluivert. Ex-presiden Inter Milan itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses naturalisasi sehingga sesuai rencana. Media Vietnam CVN juga memprediksi bahwa kehadiran striker Oxford United itu dapat membuat timnas Indonesia memberikan kejutan dunia. Bahkan penyerang berusia 24 tahun itu disebut bisa membuat skuad Garuda semakin berpeluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang setelah resmi menjadi WNI, Ole Romney diproyeksikan untuk membela skuad Garuda dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi. Ia diharapkan bisa memberi keuntungan besar bagi timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Ya, untuk bisa mendapatkan tempat otomatis ke Piala Dunia, skuad Garuda wajib finish di posisi kedua tim teratas grup C. Sementara itu, jika finish di peringkat ketiga dan keempat, masih berkesempatan untuk melanjutkan di putaran keempat kualifikasi. Nah, berkaitan dengan persaingan di timnas Indonesia yang semakin ketat dan melihat segala hal yang terjadi, memang pada akhirnya cepat atau lambat timnas Indonesia akan upgrade level pemain juga. Di mana pemain-pemain yang dianggap belum mencapai standar baru yang ditetapkan mesti siap untuk tersingkir dan bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Peningkatan level di dalam tubuh Garuda ini lantas juga disorot oleh winger timnas Jepang Kaoru Mitoma yang menjadikan timnas Indonesia sebagai topik diskusi dengan pemain klub kasta tertinggi Liga Inggris yakni Joel Veltman. Veltman adalah pemain timnas Belanda yang memiliki keturunan Indonesia yang terus mengikuti perkembangan dari skuad Garuda. Ia juga mengetahui bahwa legenda timnas Belanda Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala di tim Merah Putih. Pemain berusia 33 tahun itu bahkan mengaku memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia jika mendapat izin dari FIFA. Menariknya, Veltman mengungkapkan bahwa rekan setimnya Kaoru Mitoma memuji skuad Garuda, di mana Kaoru mengatakan yakin bahwa tim Merah Putih bisa berbicara banyak dalam perjuangannya di ajang bergengsi kelas dunia yang kini tengah dipersiapkan. Kaoru Mitoma sendiri merupakan sosok winger yang kini bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Inggris Brighton and Hove Albion. Bersama Brighton, pemain berusia 27 tahun itu telah mencatatkan total 27 penampilan, 6 gol, dan 3 assist di semua ajang pada musim ini. Kaoru juga telah berbicara banyak di level internasional bersama timnas Jepang, mengoleksi dengan total 26 laga dan 8 gol. Saat ini pun bintang Samurai Biru itu memiliki nilai pasar yang sangat fantastis, yakni di angka 782,17 miliar rupiah, dan di Brighton dia setim dengan Joel Veltman. Nah, di lain sisi dari itu, kehadiran Ole Romney, Dian Max, dan tim Guypens ke timnas Indonesia ternyata juga menimbulkan reaksi sedih dari pemain keturunan lain yakni Mauresmo Hinoke yang mengunggah ulang postingan PSSI soal ketiga pemain yang tengah mencium bendera Indonesia. Dalam unggahan ulang itu, Mauresmo Hinoke memasang emoji terharu di mana ia seakan sedih sekaligus bangga dua rekan seangkatannya itu akhirnya bisa membela timnas Indonesia mulai dari U20, U23 hingga senior. Ya, sebagai informasi, Mauresmo Hinoke awalnya diplot sebagai calon pemain naturalisasi. Ia sempat diikutkan pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri di ajang Toulon Cup 2024 bersama 3 calon pemain naturalisasi lain, yakni tim Guypens, Dian Max, dan Semi Vel. Mentas sebagai penyerang, Mauresmo Hinoke paling menonjol ketimbang nama-nama lain di skuad timnas Indonesia U20. Salah satu aksi menggila Mauresmo Hinoke ditunjukkan saat Garuda Nusantara menghadapi timnas Jepang U20, di mana pemain yang telah mencetak 1 gol dari 24 laga di Liga 2 Belanda bersama Top Os ini beberapa kali merepotkan lini pertahanan Jepang U20. Naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia benar-benar memasuki babak baru.
Setelah sukses mendatangkan beberapa nama besar, sekarang giliran lini serang yang diperkuat dengan hadirnya striker tajam. Ole Rummenigge akhirnya mengambil sumpah WNI di London, Inggris. Proses panjang yang dinantikan publik sepak bola tanah air akhirnya tuntas. Striker Oxford United ini kini bisa memperkuat timnas Indonesia secara resmi. Dengan lini serang yang semakin tajam, Garuda kini nggak bisa dipandang remeh dan siap untuk membuat kejutan. Persaingan ketat di grup C memaksa skuad Garuda Nusantara nggak boleh menyia-nyiakan 1 poin pun. Ini juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert yang kemampuannya banyak diragukan para pelatih di grup C. Anak asuh Kluivert ini ditargetkan bisa mengincar 3 poin penuh di laga kontra Asia, Australia, dan juga Bahrain pada bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan mengoleksi 12 poin yang membuat mereka berpeluang lolos dengan menempati peringkat kedua. Namun, di balik kebahagiaan fans timnas Indonesia usai Ole Rummenigge resmi menyandang status WNI, berbeda dengan warga Belanda yang merasa jengkel dengan program naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, warga Belanda menyinggung soal Ole Rummenigge yang sudah secara resmi sah menjadi WNI dan dapat membela timnas Indonesia. Ole Rummenigge resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah dan janji setia kewarganegaraan di London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari. Dengan hadirnya Ole Rummenigge, skuad timnas Indonesia semakin lengkap untuk menggapai mimpi menuju Piala Dunia 2026. Namun dinaturalisasinya Ole Rummenigge pun mendapat pandangan kurang baik dari beberapa warga Belanda di media sosial. Mereka bahkan menyindir dengan langkah PSSI yang terus melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan di Belanda. Pernyataan tersebut disampaikan warga Belanda di kolom komentar berita dari media Football Primer yang berjudul Finalisasi Naturalisasi. Kluivert menerima penguatan Belanda yang diinginkan. Semua pemain tingkat 2 atau 3, situasinya tidak akan pernah berjalan baik. Sama seperti Antilles, bagian dari kerajaan Belanda. Tulis akun dari Sionis. Konyol, tulis akun Dansky. Ketika Kluivert dan kawan-kawan hengkang lagi, apakah masih akan bermain? Tulis akun dari Cook. Saat ini semua orang tiba-tiba berakar di Indonesia. Ya, dan nenek buyut saya berasal dari Kongo, sungguh tidak masuk akal. Dengan semua naturalisasi itu, maka setiap pemain bisa bermain untuk negara manapun, karena dahulu kala itu adalah nenek moyang Anda. Tulis akun Ajak Ismin Gelov. Yap, namun terlepas dari itu semua, mereka sendirilah yang mau membela timnas Indonesia. Tidak ada paksaan apapun dari pihak PSSI, dan mereka tentunya memiliki darah Indonesia, yang pastinya sah-sah saja bukan untuk mereka membela negara nenek moyang mereka. Beralih pada berita selanjutnya, pernah dilatih Gerald van den Boeck, pemain keturunan Maluku bakal diproses naturalisasi. Ya, Gerald van den Boeck ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia yang juga dipercaya menukangi U23. Menariknya, ada satu mantan anak asuhnya di Belanda yang punya keturunan Maluku. Adalah Tristan Goyer, pemain keturunan yang pernah dilatih oleh Gerald van den Boeck. Momen itu terjadi ketika di tim kelompok umur Ajax Amsterdam. Sebagaimana diketahui, Tristan Goyer adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle. Sayangnya, musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Nah, ketika di Ajax kelompok umur, pemain keturunan Maluku itu ternyata mengenal Gerald van den Boeck. Bagaimana tidak, Gerald menjabat sebagai pelatih teknik Ajax U21 sebelum bergabung ke staf pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Artinya, ia menjadi sosok yang juga melatih Tristan Goyer, sebab pemain 20 tahun itu ada di Ajax U21 sejak tahun 2022 lalu. Kini Gerald van den Boeck sudah pindah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Ia juga bakal menangani tim U23. Punya riwayat dengan Tristan Goyer, apakah Gerald bakal menunjuk sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda? Pasalnya, Goyer adalah pemain potensial, terlebih ia memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Patut dinantikan apakah Gerald akan bereuni dengan mantan anak asuhnya, yakni Tristan Goyer di timnas Indonesia. Ole Rummenigge resmi diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia London, Inggris pada Sabtu 8 Februari malam. Pengambilan sumpah itu sendiri berlangsung secara tertutup. Mengutip akun Instagram Football Indonesia, Ole Rummenigge resmi menjadi WNI. Selain Ole, persetujuan naturalisasi juga diberikan kepada Tim Gaypan dan juga Dejan Marks. Ole Rummenigge, Dejan Marks, dan juga Tim Gaypan resmi menjadi WNI baru saja menjalani sumpah di London mereka bertiga.
tulis akun tersebut. Setelah pengambilan sumpah ini, peluang pemain Oxford United untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terbuka lebar. Diharapkan keberadaan Ole bisa menjadi jawaban terhadap krisis lini serang timnas Indonesia. Resminya Ole Romeni menjadi WNI dan dipastikan debut saat menghadapi Australia ternyata langsung mendapat respon dari publik Australia. Kehadiran Ole Romeni ternyata membuat media Australia dihantui rasa khawatir. Satu di antara bentuk kekhawatiran ini digaungkan oleh media asal Australia The West, di mana The West menuliskan, lagi-lagi timnas Indonesia membuat kami khawatir. Mereka baru saja meresmikan satu penyerang baru yang bermain di Liga Inggris. Ole Romeni muncul sebagai rintangan berikutnya bagi harapan Socceroos untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia, bunyi ulasan The West pada Sabtu 8 Februari. The West secara khusus juga menyajikan ulasannya mengenai rekam jejak Ole Romeni di Eredivisie Liga Belanda. Ole Romeni telah tampil sebanyak 195 kali di level klub dengan total 41 gol dan 15 assist. Dari jumlah tersebut, 14 gol dicetak saat berseragam FC Emmen, di mana dia juga menyumbangkan 5 assist. Yap, Ole Romeni memang bukanlah striker kacangan. Sebelum ke Oxford United FC, Romeni bermain di FC Utrecht dan dari Liga Utama Belanda Eredivisie. Romeni pertama kali bergabung ke FC Utrecht pada musim panas 2023 dengan status bebas transfer dari klub Liga Belanda lainnya, FC Emmen. Saat masih membela FC Emmen, Romeni pernah membukukan gol double digit dalam semusim. Dan saat masih membela FC Emmen, Romeni juga pernah membukukan prestasi yang cemerlang. Pada musim 2022-2023, Romeni melesaikan 11 gol dari 33 penampilannya bersama FC Emmen. Sebelum FC Emmen terdegradasi ke Liga Kasta kedua Belanda, Eredivisie. Adapun selama berada di FC Utrecht, Romeni mencatatkan 28 penampilan di Liga Belanda dengan 3 gol dan 1.239 menit bermain. Di mana tahun pertamanya di FC Utrecht diwarnai cedera. Meski demikian, Romeni mulai menunjukkan performa yang lebih baik di musim kedua dan merasa sangat berterima kasih atas waktu yang dihabiskan di klub itu. Proses kepindahan Romeni ke Oxford United berlangsung sangat cepat dalam beberapa waktu terakhir. Romeni mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan bermain di Inggris yang selalu menjadi impiannya itu. Ini adalah kesempatan yang luar biasa di klub yang sangat ambisius. Selain itu, saya selalu ingin bermain di Inggris, kata Romeni setelah bergabung dengan Oxford United. Ia juga menyampaikan harapannya agar mantan rekan-rekannya di FC Utrecht bisa terus melanjutkan performa baik mereka. Pindah ke Oxford United juga menjadi langkah penting dalam upaya Romeni meraih impian bermain di level internasional. Sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, dia berharap dapat terus menunjukkan performa terbaiknya di kompetisi yang lebih besar dan meningkatkan peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Kualitas Romeni diakui mumpuni oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Belum sebulan sejak kepindahannya ke Oxford United, Romeni sudah 2 kali diturunkan. Meski belum mencetak gol, tetapi menurut pelatih Oxford Gary Rowett, penampilannya di 2 laga itu dinilai baik walaupun bergabung dalam tim. Di mana Erick berharap bila kelak Romeni bergabung ke timnas Indonesia, dia bisa menjadi andalan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Masuknya jajaran pelatih baru, pastilah standar yang diterapkan juga akan baru. Kualitas dari seorang pemain benar-benar akan menjadi tolak ukur utama dan salah satu indikatornya dilihat dari seberapa sering seorang pemain rutin bermain di klubnya. Nah, meski demikian, PSSI pun tak menghentikan manuvernya untuk terus mencari pemain berkualitas guna memperkuat timnas Indonesia dan membantu Garuda meraih mimpi menembus tembok tinggi ajang terakbar dunia. Langkah ini dari hari ke hari juga terus memunculkan nama-nama pemain anyar, termasuk terbaru ini nama Pascal Struijk yang disebut diizinkan membela timnas Indonesia dalam sebuah kanal YouTube media Belanda, Football Premier. Pascal Struijk disebut diizinkan bermain untuk Indonesia yang disinyalir pada nama sang pemain yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai WNI. Baik, Leeds United itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah sehingga eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Pascal Struijk bahkan juga mengaku bahwa ia sudah mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di timnas, termasuk juga Indonesia. Memang pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Meski begitu, bek berpostur 190 cm itu mengaku bahwa ia bermimpi agar bisa menjadi bagian dari timnas Belanda.
Ya, dalam beberapa waktu terakhir, Pascal Struijk memang santer dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Menilik pemain berusia 25 tahun ini, hingga saat ini belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda maupun Belgia. Hal tersebut memungkinkan PSSI untuk menaturalisasi pemain bernomor punggung 21 itu di Leeds United. Ya, sejatinya nama Pascal Struijk bukanlah nama yang asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Sejak 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk juga sudah mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia dan mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Pascal juga sempat membuat geger fans Garuda dengan kode-kode mengunggah bendera merah putih dan berkomentar di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Pirou, dengan menyebut Joel Pirou sebagai penyerang Indonesia. Merespon itu, tak lama kemudian giliran Joel Pirou yang mengomentari akun Instagram Struijk dengan tulisan Indonesia memanggil. Komentar mereka jelas menimbulkan sebuah spekulasi. Ada yang beranggapan juga Struijk berminat untuk memperkuat skuad Garuda. Namun ada pula yang beranggapan juga mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas, sebab banyak sekali fans Garuda yang mengemis agar sang pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Namun melihat ini tentu masih hangat dalam ingatan ketika Kevin Dijk dan Miss Hilgers juga melakukan hal yang serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia kelak. Dalam pola terbaru, racikan Patrick Kluivert, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Miss Hilgers dan juga JIZ di jantung pertahanan timnas. Selain itu pun juga menilik sebelumnya podcaster asal Belanda Danny van Laar mengatakan bahwa Pascal Struijk berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Potensi sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda sepertinya cukup terbuka, apalagi kehadiran dari Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tentu berpotensi besar mampu membawa sang pemain untuk bergabung bersama punggawa lainnya. Bukan rahasia lagi kalau timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan FIFA aja nih pernah sampai menyebut kalau Indonesia adalah tim paling seksi di kawasan Asia lantaran dapat sorotan yang tiada henti. Ya, semua hal yang terjadi tak lepas dari semua doa dan usaha yang telah dilakukan. Pokoknya sekarang laga timnas Indonesia jadi salah satu laga yang paling dinanti, khususnya di kawasan Asia itu sendiri. Nah, berkaca dari situasi yang ada, wajar jika PSSI sebisa mungkin akan berupaya membuat tim Garuda jadi makin kuat. Tujuannya tentu saja selain lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia kedepannya juga harus lebih banyak diisi oleh pemain-pemain bertalenta yang besar, terus bersaing di top level dari waktu ke waktu. Ya, semua pasti tahu salah satu cara yang dinilai cukup efektif bila dilihat dari hasilnya sejauh ini adalah keberadaan para pemain keturunan yang pulang membela Ibu Pertiwi. Hal itu nyatanya mampu mengangkat level permainan timnas Indonesia sehingga kini bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Nah, karena ini satu lagi pemain keturunan kembali mengungkap kesiapannya untuk membela skuad Garuda. Ia adalah Dean James, bek kiri yang kini merumput bersama klub Eredivisie Go Ahead Eagles. Pemain yang telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan Eredivisie ini mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki skuad yang bagus sekarang. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai nahkoda anyar timnas Indonesia juga jadi salah satu alasan Dean James tertarik untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia menilai kini timnas Indonesia memiliki staf pelatih dan komposisi pemain yang cukup baik. Adapun Dean James sendiri, kabarnya memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sampai saat ini juga Dean James tercatat belum pernah sekalipun dipanggil oleh timnas Belanda di berbagai kelompok umur. Jika ditilik ke belakang, ini sejatinya bukan kali pertama Dean James mengisyaratkan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Sebelumnya, bek sayap berusia 24 tahun itu juga sudah memberikan sinyal bersedia membela skuad Garuda pada tahun 2024 lalu. Pemain jebolan Akademi FC Volendam ini sudah membela klub itu di berbagai kelompok usia dan juga sempat menimba ilmu di Akademi Ajaxios. Dia sendiri mengakui bahwa ia menerima banyak pesan dari para supporter dan media Belanda Football Premier yang menanyakan tentang peluang dinaturalisasi kepadanya.
Pemain berposisi back itu pun berbicara jujur mengenai peluang untuk dinaturalisasi dan mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia. Namun demikian, Cem juga menyebutkan bahwa belum ada yang terjadi untuk saat ini dan dia pun masih ingin fokus di Go Ahead Eagles. Ya, tapi meski begitu, jika masuk timnas Indonesia, Dean James harus siap untuk bersaing dengan banyak pemain senior, sebab posisi bek sayap kiri yang biasa ditempatinya bersama klub sudah dihuni beberapa nama, seperti Kelvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Chuan, hingga Pratama Arhan.